Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah hikmah yang berjudul Keledai yang Miskin. Kisah ini menceritakan seorang tukang kayu bakar yang memiliki hewan peliharaan seekor keledai. Keledai ini bertubuh kurus dan memiliki luka-luka di bagian punggungnya karena sering membawa beban-beban berat. Nah, si tukang kayu ini memiliki seorang teman yang bekerja di kandang kuda milik sultan. Temannya ini merasa kasihan melihat peliharaan si tukang kayu dan dia berinisiatif untuk membawa si keledai ini ke tempat kerjanya. Sesampainya di kandang milik sultan, keledai tersebut melihat kuda-kuda Arab yang gagah perkasa dan memiliki kandang yang nyaman dan bersih, dan kuda tersebut membatin dalam hatinya dan berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, ketika aku hidup berteman dengan derita, bagaimana bisa kuda-kuda itu hidup dengan nyaman dan sejahtera? Bukankah aku salah satu makhluk ciptaanmu juga?" Pada detik itu juga terdengar perintah untuk perang pada kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tersebut pun berpacu ke medan perang. Di medan perang, kuda-kuda tersebut terkena serangan-serangan dari musuhnya, baik itu serangan anak panah maupun serangan pedang. Sekembalinya kuda tersebut ke kandang, kuda-kuda tersebut pun dipenuhi dengan banyak luka, dan dia ditidurkan lalu kakinya diikat dan diobati luka-luka tersebut. Si keledai pun berkata, "Ya Rob, aku rela dengan segala penderitaan dan kemiskinan yang Engkau berikan. Aku tidak butuh makanan dan tempat mewah, juga dengan luka-luka seperti mereka." Nah, dari kisah keledai yang miskin tadi, kita bisa mengambil sebuah hikmah. Yang pertama itu hikmah kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kenapa sih kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini? Karena ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, hidup kita itu akan terasa nyaman, tenang, dan tentram. Namun ketika kita tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan dan kita tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita, hidup kita itu akan dipenuhi dengan kata-kata kenapa, kenapa harus dia, kenapa harus saya, kenapa harus aku, mengapa harus dia. Dan hidup kita tuh akan selalu membanding-bandingkan kisah kita dengan kisah orang lain, padahal kita tidak pernah tahu kisah bagaimana resiko yang telah didapatkan oleh orang tersebut untuk bisa berada di posisi yang dia miliki saat ini. Dan ketika kita terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh tidak akan pernah tahu potensi atau keistimewaan yang ada di dalam diri kita, gitu. Yang kedua, kita tidak perlu mengikuti hawa nafsu. Kenapa kita tidak perlu mengikuti hawa nafsu? Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan terus, hidup kita tuh akan terus sesat. Maksudnya tuh hidup kita tuh memang baik di dunia ini, tapi bisa saja nantinya kita di akhirat hidup kita tuh akan sengsara karena kita terlalu sering mengikuti hawa nafsu. Bahkan ketika kita terus mengikuti hawa nafsu, bisa saja hidup kita di dunia pun tidak akan tentram, kita tidak akan tenang karena kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita miliki, gitu. Yang kemudian yang ketiga itu kita bisa mengambil hikmah. Kita tidak perlu terlalu berambisius untuk mencapai apa yang ada di dunia ini. Kenapa kita tidak perlu berambisius? Karena ujung dari ambisius itu tidak akan pernah baik, tidak akan pernah baik. Maksudnya ketika kita berambisius, maka hasilnya itu akan buruk dari apa yang kita bayangkan. Ketika kita berambisius dengan dunia ini, itu akan membuat diri kita
tidak akan merasa puas dengan yang kita miliki saat ini juga. Bahkan kita juga mungkin tidak bisa menikmati apa yang telah kita miliki atau kita telah capai saat ini. Karena itu kita perlu menikmati proses yang ada di dalam hidup ini dan kita jalani dengan apa adanya. Karena ketika kita menjalani proses yang sedang kita jalani saat ini, itu akan membuat diri kita tuh sulit melupakan apa yang telah kita perjuangkan saat ini. Kemudian yang keempat itu ucapkan kata-kata positif. Kenapa kita harus mengucapkan kata-kata positif dan kepada diri kita sendiri? Karena ketika kita mengucapkan kata-kata positif, itu akan merespon tubuh kita atau diri kita untuk bisa bersemangat dan terus berjuang untuk mendapatkan apa yang telah kita gunakan. Mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita tuh juga tidak akan mudah melupakan apa yang telah kita dapatkan, dan kita akan terus merasakan apa yang telah kita dapatkan sampai saat ini, dan kita bisa menikmati itu gitu. Misalkan kita bisa mengucapkan kata-kata positif seperti ini: saya hebat, saya kuat, saya cantik, saya bisa, dan saya sukses. Dan hal itu kan bisa merespon hal-hal positif yang ada di dalam diri kita, dibandingkan kita mengucapkan kata-kata negatif yang negatif kepada diri kita, atau kita menjudge diri kita dengan kita lemah, kita itu apa sih, kamu tuh, saya tuh lemah, saya itu tidak mampu, saya itu tidak cantik dan sebagainya. Itu bakalan membuat diri kita tersakiti, dan itu juga bakalan berdampak buruk kepada diri kita. Seperti orang yang memiliki masalah itu bukan hanya dipikirkan dan dilupakan, akan tetapi harus dicari solusinya agar tidak dapat